Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Akbar Arbain, NIM 162021023. Oke, di video kali ini saya akan menyampaikan presentasi video ceramah singkat pada materi ke-11, yaitu tentang dasar-dasar ibadah part 3. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang manusia sebagai Abdullah dan Khalifatullah. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang tugas manusia sebagai Abdullah atau hamba Allah. Tugas hidup manusia sebagai Abdullah merupakan realisasi dari mengemban amanah dalam arti memelihara beban atau tugas-tugas kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dipatuhi. Kalimat la ilaha illallah atau kalimat tauhid dan atau marifah kepadanya. Sedangkan khalifah Allah merupakan realisasi dari mengemban amanah dalam arti memelihara, memanfaatkan atau mengoptimalkan penggunaan segala anggota badan alat-alat potensial, termasuk indera, akal, dan kalbu, atau potensi-potensi dasar manusia guna menegakkan keadilan, kemakmuran, dan kebahagiaan hidup. Tugas hidup manusia sebagai Abdullah bisa difahami dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Mengapa manusia bertugas sebagai Abdullah untuk menjawab masalah ini bisa dikaitkan dengan proses kejadian manusia yang telah dikemukakan terdahulu. Dari uraian pada dasarnya, manusia terdiri atas dua substansi, yaitu jasad atau materi dan roh atau immateri. Jasad manusia berasal dari alam materi, saripati yang berasal dari tanah, sehingga eksistensinya mesti tunduk kepada aturan-aturan atau hukum Allah Subhanahu wa taala yang berlaku di alam materi sunatullah. Sedangkan roh-roh manusia sejak berada di alam arwah sudah mengambil kesaksian di hadapan Tuhannya bahwa mereka mengakui Allah sebagai Tuhannya dan bersedia tunduk dan patuh kepadanya. Quran surat Al-A'raf ayat 172. Karena itulah kalau manusia mau konsisten terhadap eksistensi dirinya atau naturnya, maka salah satu tugas hidup yang harus dilaksanakannya adalah Abdullah, hamba Allah yang senantiasa tunduk dan patuh kepada aturan kehendaknya serta hanya mengabdi kepadanya. Hanya saja dari diri manusia juga telah dianugerahkan kemampuan dasar untuk memilih atau mempunyai kebebasan. Quran surat Al-Syams ayat 7-10. Sehingga walaupun roh ilahi yang melekat pada tubuh material manusia telah melakukan perjanjian dengan Tuhannya untuk bersedia tunduk dan taat kepadanya. Tetapi ketundukannya kepada Tuhan tidaklah terjadi secara otomatis dan pasti sebagaimana robot, melainkan karena pilihan dan keputusannya sendiri. Dan manusia itu dalam perkembangannya dari waktu ke waktu suka melupakan perjanjian tersebut, sehingga pilihannya ada yang mengarah kepada pilihan baik, jalan ketakwaan, dan ada ya pula yang berada pada pilihan yang buruknya, yaitu jalan kefasikan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kepada manusia melalui para nabi atau rasulnya sampai dengan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi atau rasul terakhir agar manusia senantiasa tetap berada pada naturnya sendiri, yaitu taat, patuh, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah, setelah Rasulullah SAW wafat, maka tugas memperingatkan manusia itu diteruskan oleh para sahabat dan para pengikut Nabi SAW dulu sampai sekarang dan setia terhadap ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya, termasuk dalamnya adalah para pendidik muslim. Oke, yang kedua kita akan membahas tentang tugas manusia sebagai khalifatullah atau khalifah Allah. Tugas hidup manusia juga sebagai khalifah Allah di muka bumi. Hal ini dapat difahami dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah sehingga kami senantiasa kerusakan kepadanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Apa yang dimaksud dengan khalifah? Kata khalifah ini berasal dari kata khalf yang berarti menggantikan atau mengganti, atau kata khalaf
yaitu orang yang datang kemudian, sebagai lawan dari kata salaf, yaitu orang yang terdahulu. Sedangkan arti khilafah adalah menggantikan yang lain. Ada kalanya karena tidak adanya atau tidak hadirnya orang yang diganti, atau karena kematian orang yang diganti, atau karena kelemahan atau tidak berfungsinya yang diganti. Sehingga misalnya Abu Bakar ditunjuk oleh umat Islam sebagai khalifah pengganti Nabi Muhammad SAW, yakni penerus dan perjuangan beliau dan pemimpin umat yang menggantikan Nabi SAW setelah beliau wafat, atau Umar bin Khattab sebagai pengganti dari Abu Bakar dan seterusnya. Dan ada kalanya karena memuliakan, memberi penghargaan atau mengangkat kedudukan orang yang dijadikan pengganti. Pengertian terakhir inilah yang dimaksud dengan Allah mengangkat manusia sebagai khalifah di bumi, bagaimana firman-Nya dalam Quran surat Fatir ayat 39, Quran surat Al-An'am ayat 165. Manusia adalah makhluk yang termulia di antara makhluk-makhluk yang lain. Quran surat Al-Isra ayat 70. Dan ia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebaik-baik bentuk atau kejadian, baik fisik maupun psikisnya. Quran surat At-Tin ayat 5, serta dilengkapi dengan berbagai alat potensial dan potensi-potensi dasar fitrah yang dapat dikembangkan dan diaktualisasikan seoptimal mungkin melalui proses pendidikan. Karena itulah, maka sudah selayaknya manusia menjalankan tugas sebagai khalifah Allah di muka bumi. Tugas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi antara lain menyangkut tugas mewujudkan kemakmuran di muka bumi, Quran surat Hud ayat 61, serta mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan hidup di muka bumi, Quran surat Al-Maidah ayat 16, dengan cara beriman dan beramal soleh, Quran surat Ar-Ra'd ayat 29, bekerja sama dan menegakkan keadilan dan kebenaran, serta bekerja sama dalam menegakkan kesabaran, Quran surat Al-Asr 1-3. Karena itu, tugas kekhalifahan merupakan tugas suci dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala sejak manusia pertama hingga manusia pada akhir zaman yang akan datang, dan merupakan perwujudan dari pelaksanaan pengabdian kepadanya Abdullah. Tugas kekhalifahan tersebut menyangkut tugas kekhalifahan terhadap diri sendiri, tugas kekhalifahan dalam keluarga atau rumah tangga, tugas kekhalifahan dalam masyarakat, dan tugas kekhalifahan terhadap alam. Tugas kekhalifahan terhadap diri sendiri meliputi tugas-tugas 1. Menuntut ilmu pengetahuan, Quran surat Al-Nahl ayat 43. Karena manusia itu adalah makhluk yang dapat dan harus dididik atau diajar, Quran surat Al-Baqarah ayat 31. Dan yang mampu mendidik atau mengajar, Quran surat Al-Imran ayat 187 dan Al-An'am ayat 51. 2. Menjaga dan memelihara diri dari segala sesuatu yang menimbulkan bahaya kesengsaraan, Quran surat Al-Tahrim ayat 6. Sungguhnya di dalamnya adalah menjaga dan memelihara kesehatan fisiknya, makan makanan yang halal sebagainya. Dan 3. Menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Kata akhlak berasal dari kata khuluq atau khalaq. Khuluq merupakan bentuk batin atau rohani, dan khalaq merupakan bentuk lahir atau jasmani. Keduanya tidak bisa dipisahkan dan manusia terdiri atas gabungan dari keduanya. Itu yakni jasmani lahir dan rohani batin. Jasmani tanpa rohani adalah benda mati. Rohani tanpa jasmani adalah malaikat. Karena itulah orang yang tidak menghiasi diri dengan akhlak mulia sama halnya dengan jasmani tanpa rohani, atau disebut mayit, bangkai yang tidak saja membusukkan dirinya, bahkan juga membusukkan atau merusak lingkungannya. Tugas kekhalifahan dalam keluarga atau rumah tangga meliputi tugas membentuk rumah tangga bahagia dan sejahtera, atau keluarga sakinah dan mawaddah warahmah atau cinta kasih, Quran surat Ar-Rum ayat 21. Dengan jalan menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai suami istri atau ayah ibu dalam rumah tangga. Tugas kekhalifahan dalam masyarakat meliputi tugas-tugas 1. Mewujudkan persatuan dan kesatuan umat, Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 13, surat Al-Anfal ayat 46. 2. Tolong menolong dalam kebaikan ketakwaan, Quran surat Al-Maidah ayat 2 dan 3. Menegakkan keadilan dalam masyarakat, Quran surat An-Nisa ayat 135. Bertanggung jawab terhadap amar ma'ruf nahi munkar, Quran surat Al-Imran dan Quran surat Al-Imran ayat 104 dan 110.
Dan 5, berlaku baik terhadap golongan masyarakat yang lemah, termasuk dalamnya adalah para fakir miskin serta anak yatim. Quran surat At-Taubah ayat 60 sampai Quran surat An-Nisa ayat 2. Orang yang cacat tubuh, Quran surat Abasa ayat 1 sampai 11, orang yang berada di bawah penguasaan orang lain dan lain-lain. Sedangkan tugas kekhalifahan terhadap alam natur meliputi tugas-tugas satu, mengkulturkan natur, membudayakan alam, yakni alam yang tersedia yakni alam yang tersedia ini agar dibudayakan sehingga menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi kemaslahatan hidup manusia. Menaturkan kultur, menanamkan budaya, mengalamkan budaya, yakni budaya atau hasil karya manusia harus disesuaikan dengan kondisi alam, jangan sampai merusak alam dan atau lingkungan hidup agar tidak menimbulkan malapetaka bagi manusia dan lingkungannya. Dan yang ketiga, mengislamkan kultur, mengislamkan budaya, yakni dalam berbudaya harus tetap komitmen dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin, sehingga berbudaya berarti mengerahkan segala tenaga, cipta, rasa, dan karsa serta bakat manusia untuk mencari dan menemukan kebenaran ajaran Islam atau kebenaran ayat-ayat serta keagungan dan kebesaran ilahi. Dari berbagai uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa manusia sebagai makhluk Allah harus mampu mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan tugas-tugas hidupnya di muka bumi. Manusia sebagai makhluk hidup yang mempunyai dua tugas, yaitu yang pertama sebagai Abdullah, yakni hamba Allah yang harus tunduk dan taat terhadap segala aturan dan kehendaknya serta mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. 2, sebagai khalifah Allah di muka bumi yang meliputi pelaksanaan tugas kekhalifahan terhadap diri sendiri dalam keluarga atau rumah tangga, dalam masyarakat, dan tugas kekhalifahan terhadap alam. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video saya kali ini. Dan mungkin pada Allah saya mohon maaf bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam, semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.